antar negara yang tak kunjung usai. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari kita yang bersedia hadir ke sini untuk mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Nah, jadi seperti yang disampaikan moderator, saya membahas mengenai tema keterlibatan Indonesia terhadap konflik yang terjadi hingga hari ini yang tak selesai. Nah, namun sebelum kita membahas mengenai keterlibatan, ya kan, keterlibatan berarti peran Indonesia. Jadi saya sedikit ingin menyampaikan mengenai apa sih penyebab, ya, kira-kira apa sih penyebab pemicu konflik jalur Gaza, maksudnya antara Israel dengan Palestina. Jadi ada sejarah singkatnya seperti ini. Dulu sebelum Israel itu menjadi sebuah bangsa atau negara, nah penduduknya itu mayoritasnya adalah orang Arab. Jadi orang Arab ini yang disebut dengan sebagai Palestina. Nah, namun entah kenapa, kan, akhirnya Israel ini memutuskan untuk melakukan pemisahan jalur Gaza dari Yerusalem. Nah, dan ujung-ujung akhirnya Israel mengklaim Yerusalem itu sebagai ibu kotanya. Begitu juga dengan Palestina. Tapi seperti yang kita ketahui, bahkan dunia tahu bahwa Yerusalem itu jelas merupakan negara dari Palestina. Nah, tetapi sekitaran pada tahun 1948, Israel itu secara resmi dinyatakanlah sebagai sebuah negara. Nah, dinyatakan sebagai sebuah negara yang dimana mereka menggait Yahudi itu sekitaran 2.000 orang menjadi penduduk mereka. Nah, di tahun itu juga Israel terpecah belah terhadap 5 negara Arab. Ada Yordania, pada waktu itu ada Lebanon, terus ada Suriah, ada Mesir. Nah, mereka terjadilah konflik secara besar-besaran. Nah, di tahun 1948 juga jalur Gaza itu diambil alih oleh Mesir, dikendalikan oleh Mesir. Nah, tidak lama kemudian Gaza berhasil mengambil alih lagi jalur Gaza tersebut itu pada tahun 1967. Nah, diambil lagi alih oleh Israel gitu. Disitulah negara Israel menyita jalur tersebut dengan beberapa wilayah penting lainnya. Ketika di tahun 1993 dan 1955 itu menunya dua negara ini, Gaza dengan Palestina, itu dipertemukan. Mereka melakukan sebuah negosiasi gitu. Untuk apa? Untuk supaya mereka itu jalur Gaza ini kira-kira kemana sih arahnya nanti gitu kan. Dan di tahun itu juga Palestina membentuk sebuah kelompok yang bernama Hamas. Nah, Hamas ini adalah kelompok politik Islamis. Jadi khusus orang-orang Islam yang bergabung di sana. Dan ternyata Hamas ini menang, diambil alih lagi Gaza ke tangan mereka. Jadi waktu perperangan, pengeboman, terus demonstrasi secara besar-besaran itu diduduki oleh Hamas. Nah, itu tepatnya pada tahun 2006. Dan pada saat itu juga ketika Hamas memegang kedudukan itu, Amerika Serikat yang dianggap sebagai sekutunya Israel dan dengan Israelnya juga menganggap bahwa Hamas adalah teroris dan menyebarlah kepada umat-umat Islam sebagian yang lain hingga sekarang ya. Nah, dan sangat jelas sekali pada masa itu di jalur Gaza mereka tidak memiliki tentara resmi, tidak seperti Israel kan. Tentaranya tuh benar-benar benar-benar dididik secara keras gitu. Kalau di Palestina tidak, tapi mereka punya ribuan senjata, punya roket dan senjata lainnya untuk menghancurkan Israel gitu. Nah, ini adalah sejarah singkatnya mengapa Israel dan Palestina itu terjadi konflik. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain gitu yang tidak kita ketahui gitu kan. Nah, selanjutnya ketika
dua negara ini melakukan perperangan yang tidak kunjung usai, maka otomatis semua negara akan mengambil rasa simpati atau empati. Tentunya kita akan bercerita mengenai negara kita, itu negara Indonesia. Bagaimana sih Indonesia ini mengambil peran gitu kan untuk melakukan peluraian kan dengan cara apa gitu kan yang dilakukan Indonesia. Ada dua versi yang saya ambil, yaitu yang pertama ada versi lembaga Indonesia yang bernama AIDA. AIDA ini Aliansi Damai Indonesia. Nah, jadi di Aliansi Damai Indonesia ini mengetahui bahwa Indonesia ini kan juga banyak melakukan hubungan baik dengan beberapa negara Arab, bukan dengan beberapa negara Arab, tapi memang beberapa negara Islam itu berhubungannya sangat baik sekali, seperti Arab Saudi, Turki, Syria itu berhubungan baik. Dan seperti yang Bapak juga sampaikan, bahkan Indonesia berhubungan baik dengan Amerika dan Cina, kan? Nah, walaupun itu ada kepentingan entah Amerika memberikan hutang, tetapi Indonesia tetap melakukan hubungan baik dengan mereka. Nah, sebenarnya dari hubungan baik inilah Indonesia bisa mengambil peran untuk melakukan sesuatu untuk Palestina dan Israel kayak gitu. Nah, salah satunya ini versi maksudnya versi AIDA. Nah, seperti yang diketahui juga bahwa Indonesia tidak begitu banyak persoalan internalnya, jadi mereka punya peluang besar untuk melakukan keterlibatan itu terhadap perperangan tersebut. Nah, bagaimana penyelesaian Indonesia terhadap konflik Israel dan Palestina? Ternyata menurut versi AIDA ini bisa menggunakan 3 ranah sekaligus. Yang pertama, menggunakan ranah di Palestina itu sendiri. Artinya bagaimana sih Palestina ini orang-orang di dalamnya itu diperkuat kayak gitu, baik dari Hamasnya ya, ataupun yang lainnya. Itu bisa diperkuat melalui rekonsiliasi internal. Nah, yang kedua itu pada ranah think tank. Nah, ranah think tank ini yang tadi kita Indonesia memiliki hubungan baik dengan beberapa negara Arab, itu bisa diajak kerjasama sebenarnya. Bukan negara Arab sih, negara yang berhubungan baik. Nah, bisa diajak kerjasama bagaimana supaya negara-negara yang hari ini tidak menyukai tindakan Israel itu melakukan apa gitu? Paham nggak, Bang? Dia mah asik. Nah, itu yang versi negara berpenuh mayoritas beragama. Yang kedua, sementara dalam yang ketiga itu negara ranah global. Nah, Indonesia ternyata bisa mendorong negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dengan cara apa? Menjadi mediator yang adil. Nah, kalau misalnya Israel salah, ya katakan salah gitu. Jangan sampai kayak tahun 2018 kemarin ya, ini diambil dari Amerika Serikat itu sepakat kalau Yerusalem itu dijadikan ibu kotanya Israel. Ini kan menunjukkan bahwa memang Amerika Serikat itu sekutunya. Yang tadi versi Adidaya, sekarang berita internasional juga pada tahun 2018 Menteri Luar Negeri juga memberikan berbagai macam sumbangan seperti beras, terus uang sekitar 60 miliar pada waktu itu diberikan murni kepada Palestina gitu. Nah, tetapi sumber-sumber yang didapat itu tidak hanya dari pemerintah saja, tapi ada yang dari masyarakat dan dari penonton. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari beberapa yang saya sampaikan bahwa memang Indonesia bisa mengambil perhatian dunia gitu, karena memang mayoritasnya juga Islam dan orang-orang Palestina juga isinya Islam. Nah, jadi bisa meningkatkan citra positifnya gitu. Tetapi kalau kita berbicara konteks agama, tapi kalau kita sosial jelas gitu kan, kita harus memiliki simpati atau empati yang sangat kuat gitu. Walaupun sejatinya kita bukan misalnya agama Islam gitu kan. Karena kekejian dan tindakan Israel saat ini sudah melanggar hukum lah gitu di CNN Indonesia Internasional pemberitaannya.
Mungkin itu saja. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen didiskusikan atau bertanya atau kurang jelas atau banyak